berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Rizky dipimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak sumber energi di Indonesia itu apa aja? Listrik sama air. Listrik, air, terus matahari, terus Pohon. 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 Oksigen. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita, yakni ada listrik dan air. Di sini ada bacaan tentang air dan listrik. Ayo Mbak Rizka dibaca. Air memiliki manfaat. Kurang kencang suaranya. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu bermanfaat air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaat air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa diganti oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air terjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan dibangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang bangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras alirannya, semakin kencang kincir berputar, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, dari bacaan ini menjelaskan bahwa air dan listrik itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, air kalau kita nggak ada air, itu akan kekeringan, tumbuh-tumbuhan itu jadi layu dan nggak ada air, jadi nggak bisa disiram. Yang kedua, kita nggak bisa mandi, nggak bisa bersuci, nggak bisa membersihkan diri, nggak bisa minum kalau nggak ada air. Jadi kita merasa kekeringan dan suasana itu menjadi gersang. Nah, listrik itu apa manfaatnya, apa kegunaannya? Nah, untuk belajar, kita kalau listrik mati susah belajar karena cahaya untuk melihat, cahaya untuk menerangi itu nggak ada. Jadi air sama listrik itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena tanpa air dan listrik, kita itu susah untuk beraktivitas. Susah menahan. Kalau nggak ada air kan kita haus,
Jadi dahaganya tuh nggak ada kurang. Nah, maka dari itu air itu sangat penting. Maka dari itu adanya PLTA itu membantu sekali untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini selanjutnya di situ kehidupan. Halaman 6 itu kita membahas tentang lingkungan. Nah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyebab penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, sumber energinya itu bermanfaatnya itu bagi lingkungan. Nah, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan yakni adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, fungsi lingkungan itu bagi kehidupan ada 3. Ayo Mbak Saskia dibaca. Satu, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Sebentar, stop. Nah, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Kenapa? Nah, laut itu kan merupakan lingkungan. Nah, jadi kita makan itu berasal dari lingkungan. Tanah itu kan termasuk lingkungan juga. Jadi semua padi, terus lauk pauk, buah-buahan atau sayur-sayuran itu juga termasuk lingkungan. Karena dengan adanya lingkungan kita bisa bercocok tanam. Paham? Terus yang kedua? 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, lingkungan sebagai tempat bekerja. Jadi manusia itu kan bekerjanya itu di lingkungan manapun, di lingkungan desa, di lingkungan kota, untuk mencari nafkah. Nah, nafkahnya itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, adanya interaksi seperti bercakap antar teman itu dinamakan interaksi. Jadi semakin banyak kita berinteraksi kepada sesama teman atau sesama antar manusia, itu akan menimbulkan tali silaturahmi yang erat. Jadi kita mempunyai banyak kenalan, banyak teman, banyak kerabat. Maka dari itu di saat kita bekerja, kita tuh harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi agar kita mempunyai banyak orang-orang yang kenal sama kita, orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang ingin membantu kita, akan membantu kita, seperti itu. Dan ketiga, yang terakhir, 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, di sini itu menggambarkan lingkungan sebagai tempat tinggal. Jadi kalau lingkungan kotor, itu kita tuh nggak akan betah, nggak kerasa. Kenapa? Karena bau di mana-mana. Terus kalau kotor tuh kan jijik terhadap lingkungan tuh jijik. Jadi kita sebagai sesama manusia harus saling mengingatkan apabila lingkungan kita tuh kotor. Jadi harus saling mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang kotoran-kotoran di sembarang tempat, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini tumbuhan dan hewan tidak mampu
jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Nah, jadi gini, misal air tawar dan air laut itu kan berbeda. Rasanya kalau air tawar tuh asin kan. Nah, misal ikan di laut tinggal di air tawar bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Karena tempatnya itu sudah berbeda. Begitu juga manusia. Manusia tinggal di air bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena manusia itu bernafas menggunakan paru-paru bukan insan. Nah, di sini di halaman 7 sama di halaman 4 itu kalian kerjakan. Besok kita ketemu lagi, tugasnya dikumpulkan. Ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.